Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sebuah keajaiban yang datang tiba-tiba dan merubah hidupmu. Jadi ini untuk kalian yang sering ngelihat angka 1212 atau angka kembar atau angel number. Jadi ini adalah pesan perubahan drastis yang terjadi dan anugerah-anugerah dan rezeki-rezeki yang ada di sekeliling kamu. Perlu diingat ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi harus bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya just fokus sama energi kamu sendiri. Misalnya kamu masih cemas, masih nggak tenang karena mikirin seseorang, tenangin diri dulu. Semakin kamu relax, semakin mudah untuk terkoneksi diri dengan ini. Semakin mudah juga untuk dibaca. Dan kalau masih mikirin tentang seseorang, lepaskan dulu karena ini ngomongin soal dirimu, oke? Perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi mau kamu nonton 1 jam setelah aku post, mau kamu nonton 1 menit setelah aku post, mau kamu nonton setahun setelah aku post, teraplikasikannya momen tersebut. Jadi nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Nanti kalau misal aku nggak sebutin zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini juga sebagai penambah aja gitu. Energi apa yang paling dominan saat ini, oke? Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. Oke, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Dari dulu aku selalu ngingetin orang-orang untuk latihan nafas atau olah nafas. Caranya tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau kamu terbiasa tarik nafas pakai mulut ya pakai mulut, pakai hidung ya pakai hidung. Jadi terserah enaknya kamu seperti apa. Cuman belajar juga saat tarik nafas kamu fokusin ke diri kamu sendiri. Oke? Relax, santai. Kita langsung mulai. Oke. Pesan untuk dirimu. Untuk yang sering lihat angka 1212. Search for you. Oke, ini untuk beberapa dari kalian yang mungkin mempertanyakan soal percintaan. Kalau yang aku lihat, ini perubahannya datang cukup cepat ya, gitu. Untuk kalian yang udah lama banget nunggu percintaan, tapi memang kamu dihadapkan sama seseorang yang beda banget sama diri kamu, gitu. Beda watak, beda sifat, atau beda lingkungan, beda cara orang tua kalian mendidik, gitu. Jadi jangan dilawan perbedaannya. Bukan berarti sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang buruk gitu. Kadang-kadang perbedaan hadir agar kita bisa lebih belajar lagi tentang hidup ini, tentang manusia, tentang this life lah, tentang kehidupan ini gitu. Jadi jangan ditakutin. Untuk kalian yang terbiasa pakai hati atau terbiasa pakai empati, kamu akan berhubungan sama seseorang yang berlogika sekali. Jadi ada 2 pesannya. Jadi yang satu pesan soal cinta, yang satu lagi soal yourself, dirimu, perkembangan spiritual. Cuman aku baca dulu soal percintaan. Dan yang aku lihat di sini untuk kalian yang pakai logika terus dari kemarin, pakai rasional terus, kamu akan dealing sama seseorang yang empatinya luar biasa besar. Jadi akan sangat memahami kamu tanpa kamu ngasih tahu apa-apa. Jadi dia mengobservasi dirimu gitu. Jadi bahkan kadang-kadang dia pun lebih tahu tentang diri kamu dibanding dirimu sendiri gitu. Jadi dan cukup perjalanan cintanya tuh cukup cepat lah gitu. Cukup tak gitu. Ini diam langsung jadi gitu tipenya. Aku dari tadi denger kayak ada suara burung. Jadi kayak ada pesan message birds itu simbolnya adalah komunikasi dan protection. Yang aku lihat di sini ini lebih seperti kayak perjalanan spiritual, perkembangan spiritual. Spirit guide kamu
selalu akan ngarahin, selalu akan ngebawa kamu untuk ngelihat situasi atau ngelihat sesuatu yang memang harus kamu jalanin gitu. Jadi dinikmatin. And then untuk kalian yang mempertanyakan sesuatu hal ini kayak banyak banget yang nyari sebuah jawaban. Coba diperhatikan sekeliling kamu gitu. Jawabannya ada di sekeliling kamu. Jadi caranya semesta dan caranya spirit guide memberikan sinyal-sinyal atau memberikan jawaban kadang-kadang bukan pakai logika gitu. Tidak kadang-kadang susah untuk dicerna pakai logika. Tapi kadang-kadang itu bisa sesuatu yang kita lihat tiba-tiba atau yang biasa kita lihat kayak kebetulan gitu. Kebetulan yang kamu rasa atau kamu lihat di sekeliling kamu itu bagian dari jawaban. Karena aku dari tadi fokusnya ke messenger yang artinya kayak pesan yang langsung dibawa lah gitu dari spiritual world atau dunia spiritual langsung ke duniamu gitu. Yang aku lihat di sini juga perhatikan soal emosi-emosi. Jadi emotion kamu itu ada artinya, perasaan-perasaan kamu ada artinya. Contoh misalnya tiba-tiba kamu ngerasain happy gitu, ngerasain senang banget. Coba lebih dinikmati. Pahamin, ini mungkin waktunya kamu untuk bisa bersyukur, berdoa, dan meminta gitu. Jadi saat feeling happy, saat feeling tenang, dinikmati dan lebih banyak untuk manifestasi gitu. Dan yang aku lihat dari energi The Page of Swords sendiri ini ngomongin soal sesuatu yang sudah kamu observasikan gitu. Banyak banget dari kalian yang udah banyak mikir dari kemarin. Saran dari aku adalah eksekusi aja sekarang gitu. Planningnya atau apapun rencana yang kamu buat yang ada di dalam kepala kamu ini harus direalisasikan gitu. Karena kemungkinan itu tadi pesan langsung dari spirit guide atau dari spiritual world, dunia spiritual tentang cara kamu untuk menggapai kesuksesan gitu. Kadang-kadang bisa pesannya langsung ke isi kepala kamu gitu. Entah itu sebuah ide, sebuah ilham. Yang aku lihat di sini juga ngomongin soal protection. Kedepannya kamu akan lebih banyak memproteksi diri sendiri. Jadi protection kamu cukup kuat. Ini bisa datang dari kekuatan spiritual yang meningkat atau bisa datangnya dari amalan-amalan yang kamu buat kemarin gitu. Amalan-amalan yang dibuat karena hati gitu, gerakan hati. Dari energi The Queen of Cups sendiri, kamu pun akan lebih bisa memahami hati kamu seperti apa. Jadi bakalan bisa lebih sensitif, tapi sensitifnya bukan galau. Sensitif pinter gitu. Bisa merasakan situasi yang terjadi atau yang akan terjadi dan kamu bisa mikir, bisa pakai kalkulasi harus ngapain, bisa pakai rasional harus ngapain. Di sini juga dari energi The Knight of Swords. Knight of Swords it's all about action. Yang tadi aku bilang, ini waktunya kamu buat action, buat ngambil sikap, ngambil pergerakan gitu. At least kamu gerak sesuatu lah gitu. Kadang-kadang gerakan manusia itu atau usaha manusia walaupun sedikit banget, walaupun kayak secuil aja gitu, dampaknya bisa saja besar. Bukan hanya sesuatu yang kita lihat saat ini, saat sekarang juga, tapi mungkin nanti gitu kelihatannya. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Belakangan ini atau kedepannya ini bakalan kehidupan ngerasa lebih fair lagi. Jadi kamu akan ngerasa kehidupan jadi lebih adil lah untuk diri kamu. Saint Germain, Karma Releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Kamu pun sendiri harus kayak ngebuat ruang untuk hal-hal baik masuk ke dalam hidup kamu. Jika masih punya kemelekatan yang berlebihan kepada hal-hal toksik atau kemelekatan berlebihan kepada sesuatu hal yang menyakiti diri kamu memberikan hal tersebut energi, power, kekuatan. Jadi, cara untuk menghempaskan hal tersebut, kekuatannya kamu ilangin. Dengan cara, kamu tidak fokuskan ke situ. Gitu. Jadi, kalau terlalu terfokus sama hal yang negatif, terlalu terfokus sama hal yang toksik, kita sama aja kayak ngasih energi kita. Gitu ke situ. Tapi kalau kita mampu untuk bisa ngerecehin itu, mengecilkan hal tersebut kayak udahlah kamu anggap sepele gitu. Kamu kecilin permasalahannya, jadi kamu yang lebih besar,
itu nanti akan lama-lama mengecil dan menghilang gitu. Jadi ini ngomongin soal karma releasing, ada pattern, ada pola-pola yang mungkin kamu udah sadarin ini terjadi dari kemarin, kayak gini lagi gitu. Cari celahnya, cari jalan keluarnya. Jadi kayak kamu berada dalam lingkaran yang itu aja, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan lain gitu. Coba lakukan jalan lain, coba lakukan action yang lain. Dan di sini kamu harus buat jalan kamu sendiri. Jadi kalau ngomongin soal move beyond drama, kadang-kadang tanpa disadari kita ngeladenin orang-orang, energi, keadaan yang sebenarnya penuh dengan drama gitu. Yang tadi aku bilang, cara untuk bisa mengalahkan hal tersebut adalah mengurangi atensi kamu ke situ. Jadi ya udahlah gitu, kayak biasa aja. Contohnya misal ya gitu, soal masa lalu lah. Contoh soal seseorang di masa lalu. Kalau kamu menghindar karena ketakutan untuk menghadapi, itu akan semakin besar. Energinya masa lalu itu akan semakin besar. Tapi kalau kamu biasa aja berusaha untuk menghadapi, lebih kuat, lebih besar lagi dari si energi tersebut, itu akan kalah gitu. Jadi jangan mau kalah sama drama-drama. Kelima, facing fear, major spiritual change are unfolding. It is time to soar. Nanti ada perubahan secara spiritual, jadi kemungkinan kemampuan spiritual akan meningkat. Tapi yang namanya proses untuk spiritual awakening, proses untuk perkembangan spiritual, sometimes itu bukan proses yang rainbows and butterflies gitu. Jadi kadang-kadang prosesnya duar. Kan kita seperti kayak biasanya pakai kacamata nih gitu. Kacamata yang kalau kita lihat dari kacamata itu penuh dengan keindahan gitu. It's all about sesuatu yang bercahaya, indah-indah. Kacamatanya dihempaskan. Nih kamu lihat tanpa kacamata, kamu lihat secara realnya. Ternyata pas kita lihat pakai realnya, pakai mata yang jelas dari mata kita, ternyata tidak seindah apa yang kita pikir dari kemarin gitu. Jadi kadang-kadang keadaan-keadaannya datangnya seperti itu. Jadi ini kalau ngomongin soal spiritual awakening, itu ngomongin soal kesadaran. Kita punya kesadaran yang lebih disadarkan lagi. Jadi contoh misalnya kamu terbiasa ngelihat situasi yang blurry, yang kelihatan gak jelas. Kalau dijelasin itu kan detail-detail kelihatan jelas. Nah, kamu mampu untuk melihat segala sesuatu dengan detail gitu. Contoh, menilai orang lebih bijak lagi, lebih mantap lagi, lebih pasti lagi gitu. Nah, kadang-kadang hal tersebut yang tadi aku bilang, it's not always rainbow and butterflies. Nggak manis-manis kadang-kadang. Saat kita menerima realita, kadang-kadang realita itu kan ada yang asam, ada yang pahit, ada yang asin gitu. Jadi kita harus terima itu bulat-bulat gitu. So, kita bakalan lihat warna biru, ungu, pink, mungkin bisa jadi warna keberuntungan untuk diri kamu dalam waktu dekat. Atau ada banyak tanda-tanda saat kamu ngelihat warna itu. Atau tanda-tanda datang dengan warna tersebut. Message for you. Ada blessing, ada time, it is your time. Jadi kan setiap orang punya waktunya masing-masing tuh gitu. Kadang-kadang kita suka bertanya, kok teman aku udah punya ini, punya itu ya, kok teman aku udah bisa gini, bisa gitu. Karena dia punya waktunya sendiri. Nah, ini waktunya kamu. Entah apapun yang kamu pertanyakan dari kemarin, it's your time. Ini timing kamu. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan bisa merasakan cinta. Ini konsep cinta yang tadi aku bilang. Ini banyak banget pesan soal cinta. Mungkin dari kemarin kamu mencari soal cinta. Blessingnya datangnya dari cinta tersebut. Bisa cinta dari pasangan, menemukan pasangan hidup, atau bahkan cinta dari keluarga dari teman-teman. Dan yang kamu rasakan bukan cuma cinta romansa aja, tapi juga kesetiaan gitu, ketulusan. Yang aku lihat dari energi di sini 12 dogs. Ini menandakan friendship.
menandakan persahabatan. Jadi kemungkinan kamu pun akan memulai segala sesuatu lewat persahabatan gitu. And then another blessing datangnya langsung ke isi kepala kamu atau dari yang tadi aku bilang kayak ilham. Informasi yang langsung datang bisa lewat mimpi, bisa saat kamu meditasi. So saran aku rajin-rajinlah meditasi, rajin-rajinlah berkontemplasi, karena saat kita lagi sendiri berkontemplasi biasanya akan dapat banyak pemahaman lah gitu. Kita akan lebih memahami dunia kita kayak gimana gitu. So aku bakalan lihat lagi ke tarotnya. 12, 12. Ada Ten of Swords. Any kind of situasi yang ending, kalau aku lihat ini disaranin buat ngelepasin. But Ten of Swords itu bukan hanya konotasi negatif. Aku selalu ngeliat kalau Ten of Swords itu kayak kamu dikasih lembaran baru artinya. Karena kalau ada sesuatu yang ending pasti ada yang beginning, ada yang berakhir pasti ada yang dimulai gitu. Udah pasti kayak gitu. Jadi saat ada Ten of Swords, ini sesuatu yang berakhir di dalam hidup kamu, entah itu siklus, entah itu fase. Sesuatu yang berakhir itu akan ada mulainya lagi gitu, hal lain. But yang namanya Ten of Swords itu biasanya juga ngomongin soal kitanya. Manusianya kadang-kadang hanya terlalu terfokus sama hal negatifnya. Contoh misalnya ada musibah, ada masalah. Kita hanya fokusnya sama hal negatifnya itu, musibah dan masalahnya. Tapi saat hal tersebut datang, biasanya satu paket sama hal-hal baik, tapi nggak bisa dilihat hal-hal baiknya karena terlalu terfokus itu gitu. Makanya yang tadi aku bilang, kurangin powernya untuk ngelihat hal yang negatif gitu. Berikan power kita, berikan atensi kita untuk ngelihat sesuatu hal yang positif gitu. Dari energi The Eight of Wands ini ngomong soal jawaban atau informasi yang datangnya cukup cepat dalam hidup. Tapi kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, perubahan drastisnya yang tadi aku bilang cukup datangnya tuh nggak dalam waktu yang lama ya gitu. Tiba-tiba terjadi gitu. Cuman kalau aku lihat dari Eight of Wands sendiri ini ngomongin soal komunikasi, sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu, informasi yang dari kemarin kamu cari, atau bahkan komunikasi dengan seseorang yang lebih jelas lagi nantinya. Also, energi di Eight of Wands itu ngomongin soal planning. Yang tadi aku bilang, kamu punya planning nih gitu, eksekusikan karena udah ada di jalan tepat kok gitu. Udah ada di jalan yang benar kok untuk ngerealisasikan itu. Dan yang aku lihat ini kayak ngomongin soal perjalanan yang kamu menuju ke suatu tempat. Jadi kadang-kadang ini juga harafiah ya. Entah itu kamu planning pergi ke suatu tempat atau kamu menuju ke sebuah tempat lah gitu. Message for you. Ada King of Wands, Temperance, Three of Wands. Ini konfirmasi ada sebuah traveling, ada sebuah perjalanan yang secara harafiah akan kamu ambil. Ini bisa perjalanan, entah ini liburan yang akhirnya mengakibatkan kamu bisa lebih mempunyai inspirasi, atau liburan yang akhirnya kamu mendapatkan anugerah di situ gitu, atau bahkan sebuah perpindahan. Karena yang kulihat mungkin kamu udah banyak yang nunggu untuk perjalanan tersebut. Yang kulihat dari energi The Temperance ini ngomongin soal berbagi energi kesembuhan. Jadi kamu punya kemampuan untuk berbagi. Jadi nggak usah dipusingin caranya gimana. Just becoming seseorang yang berdamai sama masalah gitu. Kamu punya masalah pribadi, berdamai sama masalahmu sendiri, berdamai sama dirimu sendiri, berdamai sama everything, apapun yang terjadi dalam hidup. Saat kamu berdamai sama diri kamu sendiri, itu pancaran energinya itu akan keluar gitu.
kan ada kedamaian nih dalam diri kamu, itu udah keluar pancarannya, dan itu juga akan membantu orang-orang sekitar juga untuk bergerak untuk healing. Yang aku lihat dari energi The King of Wands ini ngomongin soal power dan kedudukan. Jadi untuk kalian yang fokus ke karir atau fokus ke apapun kedudukannya, ini ngomongin soal kedudukan yang nyaman, punya keberanian untuk bisa mengeluarkan suaramu, punya keberanian untuk mengeluarkan kemampuan kamu. Jadi keberaniannya memang datangnya dari dalam diri sendiri. So aku bakalan lihat dari sini. Message for the people who watch this video. Untuk kalian yang feminine, yang tadi aku bilang, kemungkinan kamu akan bertemu sama sosok orang yang berbeda dari ekspektasi gitu. Jadi beranikan diri. 333 support. You will receive support and guidance saat kamu membutuhkan. Jadi kamu akan dapat bantuan. Bantuannya itu bisa datangnya dari orang-orang sekitar, bisa dari spirit guide. Bantuannya cukup nyata, dan ini kamu akan dapetin saat kamu membutuhkan itu, gitu. Saat kamu membutuhkan, jangan lupa untuk mengucapkan dan meminta, gitu. Jangan gengsi. The Forest, grounded, cleanse, connect, and stabil. Jadi kamu akan menstabilkan diri kamu sendiri. Ini banyak momen dimana kamu akan grounding, akan dapat momen yang cukup banyak untuk kamu bisa terkoneksi sama alam. Ada 888, 888, balance, fokus. Semua yang kamu khawatirkan itu akan dihempaskan. Jadi yang kamu khawatirkan ini bakalan berantakan, sebenarnya nggak akan berantakan. Semuanya akan berada di porsian yang tepat. Kamu akan berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Jadi semuanya akan di tempat yang tepat lah, gitu. Di sini juga ada power dan kekuatan soal keberuntungan. A life itself is the most wonderful fairy tale. Jadi kehidupan sendiri itu juga bagaikan dongeng-dongeng indah gitu. Ini akan sesuai sama impian kamu. So aku bakalan lihat lagi. Ini apa yang akan kamu raih? Ke depannya. Wah, pleasure, kepuasan. Ini kayak kamu mendapatkan jalan untuk memuaskan dirimu sendiri. Love, courage, oke. Ini juga outcome yang aku lihat. Nanti kamu akan mendapatkan cinta yang tadi aku bilang. Cinta bukan hanya datang dari sosok seseorang yang kayak romantis gitu, tapi bisa datangnya dari mana aja, terutama dari orang-orang yang kayak sahabat, keluarga. But yang namanya love di sini kamu akan mendapatkan ketulusan. Kamu akan ngerasain ketulusan, dan ini cukup sesuatu yang indah gitu. Dari energi the courage sendiri ini ngomong soal keberanian. Dari diri kamu juga harus mempunyai keberanian untuk memutuskan karma-karma buruk atau pattern-pattern atau pola-pola yang sebenarnya membelenggu diri kamu atau mengikat diri kamu. Dari energi miracle, kita harus punya ekspektasi nih gitu. Kalau kita hanya mengekspektasikan sesuatu yang buruk, yang datang juga akan buruk. Tapi kalau kita mengekspektasikan life is wonderful, kehidupan ini indah, kehidupan ini juga ada keajaiban. Banyak momen-momen yang ajaib lah dalam kehidupan ini, karena ada campur tangan Tuhan, ada semesta yang ngebantu. Saat kamu punya mindset percaya akan hal tersebut akan terjadi gitu. Jadi ditanamkan. Yang namanya keindahan itu ditanamkan, keajaiban itu ditanamkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!